Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat, hari ini kita sekian kali ya dalam podcast kita. Kali ini kita alhamdulillah kedatangan tamu yang mana ini beliau dengan kesibukan waktunya juga masih bisa menyempatkan untuk hadir dan berbagi cerita khususnya dalam pengobatan terapi ruqyah syariah, sahabat. Ya, beliau ini ya Ram Doni, nanti mungkin beliau akan memperkenalkan diri biar sahabat juga bisa tahu biodatanya. Ya Bang Doni, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Sehat ya. Ada Bang Doni, mungkin sahabat pengen tahu nih Bang Doni apa kesibukannya dan sedikit biografi Bang Doni nih. Ya, mungkin silakan Bang Doni buat dikisahkan. Ya, siap. Nama saya Ram Doni. Saya sekarang bekerja sebagai cook salah satu rumah sakit. Alhamdulillah sekarang saya dipertemukan lagi sama Bang Dayat. Bang Dayat ini adalah peruqyah yang meruqyah istri saya, dan banyak pengalaman saya bersama istri saya yang beliau cukup mengetahui. Ya, paling nanti saya akan mulai bercerita dari awal kejadian sampai akhir kejadian. Oke Bang Doni, Masya Allah. Nih kan kita sahabat nih nggak tahu nih, kok Bang Doni bisa sih asal muasal pengen ngobatin di ruqyah gitu kan bisa, maksudnya ya mungkin udah ikhtiar sekian kali, cuman ya nggak tahu akhirnya apa sih pikiran dulu Bang Doni itu pengen di ruqyah gitu, atau memang sudah tahu kalau misalnya si saya misalnya bisa meruqyah atau gimana pada saat pilihan itu terjadi atas izin Allah? Ya awalnya sih dari pertama kan karena setahun berjalan saya menikah dan istri saya, itu saya siapa sih yang nggak mau punya anak cepat-cepat gitu. Setahun berjalan, saya mau program hamil bersama istri saya cek di salah satu rumah sakit, dan dokter itu memvonis istri saya nggak bisa hamil, langsung memvonis karena ada miom dan kista itu. Nah, dari situ saya mungkin berpikir ya mungkin emang ada penyakit tersebut. Tanpa saya pengetahui kan sudah berikhtiar terus ke rumah sakit lain, memang harus langkah operasi kayak gitu kan. Berjalannya waktu kok makin kesini banyak masalah gitu, setiap minggu, setiap malam Jumat atau hari Jumat, pokoknya nggak harinya nggak nentu sih. Cuma kadang-kadang kok dikit-dikit berantem kecil aja jadi besar sampai maaf gitu, sampai bisa kerasukan. Nah itu dari situ saya bingung, itu mulai curiga ya, kok kenapa gitu kan bisa kayak gini gitu. Ya akhirnya gimana caranya saya mau tahu selanjutnya gitu kan, ini masalahnya apa gitu, ada apa ini kan. Akhirnya pas saya main ke rumah kakak saya itu kejadian lagi, itu lagi kumpul keluarga itu di Bogor, itu kumpul keluarga, kok setel lagu Sunda, tahu lagu-lagu Sunda yang kayak Gambang atau apa gitu. Kok istri saya tiba-tiba joget, gitu kan aneh kan? Iya. Aneh gitu, maksudnya kok dia memang bilang sih jangan setel lagu ini ke abang ipar saya, jangan setel lagu ini nanti pengen joget, kata dia gitu. Nah mulai curiga dong, kenapa nih tiba-tiba saya belum selesai ngomong udah joget, akhirnya kerasukan ngomong tiba-tiba ngamuk, kerasukan kan. Akhirnya di rumah juga sering kerasukan, kok di sini kayak gitu juga. Akhirnya kakak saya bilang, kenapa emang ini lu coba ke tangga lu aja sih, jadi bilang gitu. Nah, saya nggak tahu kan kalau abang bisa, padahal rumah deket gitu kan. Akhirnya mungkin atas izin Allah saya harus ke Bogor dulu, dikasih tahu sama kakak saya biar dapat pengobatan yang benar-benar tuntas gitu. Akhirnya saya minta kontak abang, dikasih kan, saya kontak abang langsung, nanti kita konsul dulu kata abang gitu kan. Nah, akhirnya abang datang ke rumah konsul. Ruqyah pertama di rumah ibu abang, rumah ibu abang ya, di situ kan ada perubahan tuh. Sama ternyata yang jin pertama itu bukan jin dari kiriman, ternyata memang dari jin pengikut di jalan. Akhirnya tempelan, kalau orang bilang. Kalau orang bilang tuh tempelan. Ya gitu. Berjalannya waktu, abang kasih tahu cara-cara untuk mengusir jin gitu, cara-cara ruqyah kan. Ruqyah mandiri waktu itu, mandiri. Ruqyah mandiri.
Nah itu ruqyah mandiri banyak yang abang kasih tahu tuh. Contohnya itu apa itu bang? Saya lupa tuh. Ya Al-Falaq, An-Nas, hmm, Al-Ikhlas, ayat kursi, sama kemudian a'udzubika liman mati min syarri ma khalaq, sama bismillah ya duru masmi saya yang kudu lazim ya. Sama zikir la ilaha illallah wa la syarika lahu qadir sehari 100 kali habis salat subuh ya. iya. Kalau nggak salah itu ya. Ya. Sama ada tambahan kayak untuk pengusir dari dalam tubuh ya, kayak apa sih ya, kurma azwa apa? Oh iya, itu Kurma. jadi ada herbalnya karena memang waktu itu positif sihir. Akhirnya saya kasih herbal kurma najwa, kurma ajwa ya, kurma 7 ajwa. butir sehari ya. 7 butir sehari. Butir sama susu ya. Iya, sama susunya. Waktu itu susu sapi fresh milk ya. Oke, terus Bang Roni ada yang mau dikisahin lagi? Dari terapis pertama di rumah ibu abang kan udah netral. Seru juga itu padahal pada Iya, saat itu. itu dalam semalam aja itu bisa 3. Iya. Bisa 3 jin, bisa 3 setan. Akhirnya udah berjalan sebulanan kalau nggak salah itu. Istri saya kok begitu lagi. Kumat lagi. Dengan cara kerasukannya tuh beda. Beda. Ya, kalau kerasukan sebelumnya kan yang bisa dibilang seminggu sekali. Iya. Itu bisa diobatin dengan saudara kan, karena waktu kan belum tahu kalau abang bisa punya ruqyah gitu kan. Nah akhirnya pas sudah masukkan lagi kok makin sini kayak makin besar energinya. Nah itu dari situ saya bingung nih, saya komunikasi dengan abang kan. Akhirnya abang bilang yaudah nanti kita konsul lagi, terus kita terapis lagi. Iya, eksekusi lagi. Dan ternyata memang di situ emang apa ya, kalau dibilang ruqyah itu nggak semua jin nggak mau ngaku sih sebenarnya. Iya. Dan pengalaman saya ini ada jin yang mau ngaku disuruh sama orang tersebut, cuma saya nggak mau cerita nama orang tersebut biar nggak ada yang tersinggung, dan juga saya bisa biar menjaga perasaan orang tersebut kan. Dan kalau orang tua saya bilang udah biarin, nggak usah dibalas, dia mau kirim kayak gimana nggak usah balas, karena balasan Allah itu lebih pedih, cepat atau lambat sih sebenarnya. Oke. Ada lagi Bang Roni? Banyak sih sebenarnya. Jadi sahabat, Masya Allah, jadi memang ada kesimpulan pertama bahwa memang pada saat seseorang itu entah itu kerasukan atau entah pada saat di terapi ruqyah itu kerasukan dan jinnya bicara, itu kita pertama kita jangan mempercayai apa yang dikatakan oleh jin, atau juga kita jangan mengingkari apa yang dikatakan jin. Kita ambil tengah-tengahnya. Kalau memang sekiranya itu dari pandangan syariat benar, itu bisa kita lakukan. Contoh, sihir itu kan cenderung berkaitan dengan buhul. Buhul itu adalah sesuatu yang ada kaitannya dengan orang yang akan disihir. Kayak contoh, buhul sihir itu bisa dalam bentuk boneka, bisa dalam bentuk rambut, atau bentuk bekas orang tersebut lewat, atau kuku ya, atau bekas liur atau foto ya, itu yang disebut dengan buhul, yang nanti di mantra-mantra dijampi-jampi, akhirnya orang tersebut akan disihir sesuai dengan apa yang dia atau yang mau. Sihir itu juga ada macam-macam bentuknya. Kebetulan Bang Doni ini sihirnya itu sihir penyakit sebenarnya pada saat itu. Jadi sihir marid ya, itu memang sangat positif sekali bahwa itu adalah sihir. Dari mana? Ya secara diagnosa ya, bahwa pertama sakit itu ya didiagnosa dokter, ya benar diagnosa dokter, karena itu dokter dengan ilmunya, dengan medisnya akhirnya ketemu dengan diagnosa miom dan kista ya. Miom dan kista. Tapi ada juga yang memang ternyata sekian kemarinya dari diagnosa di rumah sering berantem, terus ada kesurupan. Nah inilah ini kayaknya bukan sakit yang biasa, bukan yang sakit biasa. Akhirnya pada saat itu saya datang ya, terus terapi eksekusi ya, kita bacakan ayat ruqyah, ayat pembatal sihir. Pada saat itu saya bacakan atas izin Allah. Memang pada saat itu jin tersebut bicara akhirnya, dan dia marah, dan dia tidak mau melepas orang ini, karena dia si jin tersebut bicara bahwa saya tidak suka dengan orang ini
karena ya sesuatu hal yang berhubungan dengan pihak ketiga ya, dan itu dia tidak ingin orang ini hamil. Oh, kita diskusi, ya diskusi nggak panjang lebar karena kan percuma juga diskusi panjang lebar dengan mereka. Sudah, kamu mau pergi atau tidak? Kalau enggak ya sudah saya tidak banyak bicara. Akhirnya pada saat saya membacakan ayat pembatal sihir dengan niat untuk membatalkan sihir tersebut, akhirnya jin tersebut atas izin Allah melemah, dan saya tawarkan untuk masuk Islam, dan itu memang disaksikan ya. Nanti ada yang kata nanti videonya mau di-share atau enggak ya. Tapi masuk Islam pada saat itu ya kita tidak bisa mengsangsikan juga bahwa dia Islamnya benar atau enggak. Cuma kalau segala seseorang itu sudah menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, kita tidak bisa tahu hatinya. Pada saat itu atas izin Allah udah selesai. Ya, pada saat itu sembuh ya, Bang Doni ya. Pada saat itu sembuh, sudah kita pikir sudah tidak ada sambil dia ya, sahabat ini penting sekali. Setelah kita atau siapapun yang memang disihir itu dan pada saat itu merasakan kesembuhan, kita jangan terlena, karena tetap kita yang namanya ibadah mah harus tetap dijalankan ya. Kita sholat 5 waktunya kita jangan pernah ketinggalan. Terus zikir pagi dan petangnya juga kita selalu dawamkan. Zikrullah juga yang memang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya kita jalankan. Insya Allah benteng-benteng seperti itu mereka untuk masuk kembali lagi akan sulit. Tapi pada saat ini kejadiannya karena memang orang tersebut kalau sudah niat itu apapun bentuknya pasti kita ada celah. Akhirnya yang kedua berikutnya sama. Yang kedua ya berapa bulan kemudian ya, Doni? Kalau dari pertama kedua itu sebulan ya, 2 bulan sebulan dengan energi yang berbeda. Jadi kalau saya analogiin gini, kemarin dikasih tingkatan 2, kemudian 2 itu batal atas izin Allah, akan dikirimkan yang keempat, energi 4, maksudnya tingkatannya keempat. Dan pada saat itu ini ada kisah lucu. Jadi pada saat kisah lucu jinnya bilang gini, yang disuruh kemarin tuh nggak bisa kerja, masa dia mau nurutin dia sekarang jadi muslim gitu kan ya Don. Tapi akhirnya atas izin Allah kita berikan dakwahan ya. Saya bacakan surat Al-Imran ayat 18-19, inna dina indahul Islam ya, inna indahul Islam. Terus kita dakwakan lagi ya di surat Yusuf ya, kul haji sabil adaw ilallah wa basyirul min tabani ya, bahwa kita ini muslim dan kita ikut dengan ajaran Rasul. Akhirnya atas izin dan kehendak Allah masuk Islam juga. Akhirnya batal juga setelah itu atas izin dan kehendak Allah tentunya. Nah pada saat itu kita masih memang, karena kan sihir itu berkaitan dengan buhul, karena memang si yang disuruh itu sudah masuk Islam dan dia membatalkan semua atas izin dan kehendak Allah. Akhirnya setelah itu sembuh berapa lama ya? Itu dengan metode herbalnya saya makan kurma ya, sehari 7 ya, lama juga ya prosesnya. Cuma karena memang kembali lagi sahabat ini yang main niat ya. Ini perjuangannya, jadi ini Bang Doni perjuangannya enggak sebentar ternyata, sabar kan gitu. Terus yang kelima nggak tahu gimana, tapi ini tingkatannya kalau dibilang tingkatan mungkin di atas 5 kali ya, 6 atau 6,5. Itu betapa perlawanan itu lumayan ya Don ya. Lumayan ya menurut perlawanan itu. Dibilang negosiasinya alot ya. Oh iya. itu alot. Akhirnya ya kita pasrahkan sama Allah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal nasir, bahwa segala pelindung kitanya Allah. Ya kita dengan sabar. Akhirnya atas izin Allah itu karena wakana syaitan adaipa, tipu daya setan itu kan lemah. Selama kita tidak pernah mengikuti apa yang mereka mau ya. Atas izin Allah akhirnya lemah, dan disitulah titik terakhir. Akhirnya tuntas sampai sekarang atas izin Allah ya dunia. Alhamdulillah tuntas. Ternyata yang kemarin ada miom sama kista ternyata hilang. Jadi memang ada buhul. Di situ ada buhul yang memang dihancurkan.
kita hancurkan. Buhul itu ya tadi yang saya bilang, jin itu jangan dipercaya, tapi jangan tidak dipercaya, kita ambil di tengah-tengah. Tapi buhul tersebut ada di satu titik tempatnya tersebut akhirnya dicari dan diketemukan, akhirnya dihancurkan. Dan alhamdulillah atas izin Allah itu sampai sekarang ya. Alhamdulillah. Sekarang anaknya udah berapa, Bang Doni? Alhamdulillah anak udah 2. Sekarang lagi isi lagi alhamdulillah. Ya, alhamdulillah tuh sekarang sahabat. Dan ini bukan karena ini memang antara kan ada medis, ada non medis. Tapi memang ini kalau yang medis ya memang pekerjaannya dokter ya. Dan itu medis ya apapun bentuknya. Kalau medis mah ya memang ada yang mumpuni di bidangnya, yaitu dokter dan dokter-dokter spesialis. Cuman kalau memang ini kasusnya Bang Doni ini memang ya agak menarik dan penuh dengan lika-liku sahabat. Jadi memang prosesnya juga alhamdulillah, tapi yakinlah bahwa di surat Taha juga dijelasin ya ayat 69, sihir dan tidak akan menang. Ya, kita selama yakin bahwa Allah lah penolong kita, insya Allah. Dan itu Bang Doni merasakan sendiri ya, begitu dahsyatnya ya Bang Doni ya. Dan drama itu banyak ya Bang Doni ya. Drama, karena memang demi Allah itu pengalaman pertama saya ya, maksudnya ngalamin kayak gitu. Awalnya nggak pernah percaya namanya kiriman kayak gitu, sihir atau kayak gimana. Akhirnya semenjak tahu dunia ruqyah, terus ngalamin istri saya kena gangguan kayak gitu, saya lebih ini lagi apa ya, lebih mempertajam agama lagi sebenarnya, supaya biar memperkokoh diri sih, keluarga terutama gitu kan, untuk biar nggak kena kayak gituan lagi. Mungkin ya kalau dulu sholat masih bolong-bolong atau emang masih sering lupa sama Allah ibaratnya kan, masih suka ninggal atau jarang sholawat sama Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Jadi buat semuanya sih ini, jadi kita nggak boleh terlena gitu, walaupun sholat kita rajin sih sebenarnya Bang. Bukan yang kita ngomongin agama kita gitu ya, maksudnya sholat kita rajin, serajin apapun gitu. Kalau memang ada celah untuk sihir masuk, itu bakalan masuk. Soalnya kenapa? Ya nggak mau menyepelekan sih sebenarnya, karena ya mungkin niat dari orang tersebut benar-benar udah niat jahat banget gitu kan. Udah niat jahat banget, emang ingin menyelakai lah atau ingin merusak hubungan rumah tangga tersebut lah. Jadi menurut saya itu pengalaman yang benar-benar berat banget sih. Itu dari pernikahan setahun tuh nggak bisa punya anak, divonis ya kan, udah ya ikhtiar, berusaha, doa, coba lakuin apa aja ya kan. Akhirnya punya tuh Bang sebenarnya, cuman keguguran. Nah di situ keguguran yang pertama itu kok ada yang aneh nih. Saya USG di 3 rumah sakit yang berbeda, nggak berkembang janin. Mungkin yang Abang bilang tadi kan, yang salah satu buhulnya mungkin ditanam di perut atau di rahim, nggak berkembang. Tiba-tiba ada suatu keributan itu yang bikin saya sama istri saya udah bener puncak keributan sih sebenarnya. Cuma nggak sampai main tangan atau KDRT, enggak. Saya lagi kerja, istri saya nelpon, bisa jemput sekarang nggak, mau ke rumah sakit tempat saya kerja. Bawa aku ke situ, ini perut sakit banget, udah nggak kuat. Akhirnya saya lagi kerja, saya izin jam 5 sore, saya bawa ke IGD. Benar-benar sedih banget. Di ulang tahun saya tuh saya kehilangan anak pertama saya, anak yang saya tunggu-tunggu selama setahun. Pas banget tanggal 2 ulang tahun saya, benar-benar ulang tahun saya. Kehilangan banget ya. Kehilangan banget. Dari situ saya nggak tahu kalau itu penyebabnya adalah kiriman tersebut. Saya masih mikir mungkin emang karena miom dan kista tersebut kan, karena dokter memvonis itu. Akhirnya saya ikhtiar lagi, berjalannya waktu, tanya-tanya sama tangga, terus teman-teman, obatnya apa sih miom dan kista, obatnya apa sih selain operasi. Pengen sih operasi, cuman kan harus cari rumah sakit yang benar-benar proses juga ya. Akhirnya coba ikhtiar dengan obat-obat herbal, jamu apa segala macam. Ternyata di USG masih ada, cuman memang agak mengecil. Ya udah, akhirnya tetap masih proses yang saya bilang itu, yang hampir setiap minggu itu kesurupan, agak aneh kan. Akhirnya sampai ketemu Abang dan proses ruqyahnya berjalan sampai tuntas.
tahun atau setengah tahun ya Bang ya. Setengah tahun alhamdulillah atas izin Allah itu saya dikaruniai anak kedua. Dan anak kedua saya sekarang udah berumur 1 tahun 7 bulan 8 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Lucu ya? Lucu. Lucu ya, Masya Allah. Dan sekarang alhamdulillah lagi isi lagi. Gitu. Jadi yang ketiga ya, insya Allah ya. Insya Allah. Jadi Masya Allah, jadi sahabat sebenarnya kasus seperti ini ya memang kita ikhtiar pertama yang kita lakukan adalah tetap dokter itu memang yang punya ilmu dalam medis ya kita tetap datangi ya. Kalau memang ternyata memang ini ya sunnah, memang kita ya Al-Quran itu sudah menjawab ya bahwa wa nunajjilu minal Qur'ani ma syu'a rahmatul lil mu'minin wal qasara ya sampai akhir ayat. Yaitu Allah menurunkan rahmat. Nah, dicoba ruqyah jalan. Ya ruqyah sendiri nggak apa-apa, ruqyah mandiri sendiri ya dibacakan ayat-ayat ruqyah. Kemudian dengan ke dokter juga jalan juga. Kemudian Bang Doni yang saya bisa garis bawahi, seandainya memang itu yang terjadi adalah takdir Allah, anak misalnya meninggal. Kita tidak bisa melakukan siapa, tapi itu adalah emang sudah kehendak Allah, iradatnya Allah. Tapi dengan jalan yang memang kayak contoh kita naik motor atau kita ada pisau nih. Pisau itu saya niatin buat ngebunuh Bang Doni misalnya. Saya tusuk Bang Doni nggak mati. Berarti pisaunya bukannya wasilahnya buat kematian Bang Doni tetap. Tapi kalau misalnya saya tusuk berkali-kali Bang Doni mati, dibunuh kan berarti kan dengan pisau ini. Yaitu berarti atas izin Allah, tetap itu semua atas izin dan kehendak Allah. Jadi kita yakinin bahwa Bang Doni berarti udah punya simpenan nih ya. Kalau kita ikhlaskan simpenan ya, anak kita meninggal ya, itu insya Allah nanti dia akan menjemput kita nanti di yaumil akhir. Amin. Di yaumil akhir ya. Jadi ada Allahumma innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajirni fi musibati wa akhribu qadam minha. Segala sesuatu akan milik Allah, akan dikembali kepada Allah. Tapi pada saat itu kita melakukan sabar dengan musibah yang terjadi, insya Allah Allah ganti yang baik. Dan itu terjadi kan Doni ya. Allah berikan ya. Dengan proses kesabaran tuh tadi ya. Karena itu kalau misalnya Doni pada saat itu ditakdirkan salah arah, itu musibah lagi. Jadi sahabat gini, ada kesimpulan gini. Siapapun ya, ini kebetulan ada Bang Doni di sini. Bang Doni melakukan apa yang dia lakukan, tapi diarahkan ke arah yang memang sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya, itu bisa jadi berkat dari doa ibunya, bisa jadi dari memang perlakuan Bang Doni terhadap orang tua, birroledainnya memang dia sangat takjim kepada kedua orang tuanya ya. Kalau kita kan hanya menjalankan, tapi Allah nanti yang memberikan petunjuk. Ya saya nggak tahu hubungan dia sama orang tua, tapi bisa jadi dia memang sama orang tuanya begitu cinta, begitu sayang ya. Doa orang tua nih, ya Allah kasihan anak saya seperti ini, gimana? Atau doanya dari Bang Doni sendiri ya, yang memang mungkin dia punya waktu-waktu doa mustajab yang dia pahamin, yang dia tahu ya, itu akhirnya kabul kesembuhan yang Allah berikan lewat dengan jalan yang Allah berikan juga. Jadi jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah sahabat, karena putus asa dari rahmat Allah termasuk orang sesat, termasuk orang yang memang ya golongan sesat, golongan yang tidak mengerti bahwa dia itu diciptakan. Kalau kita kan sebenarnya gini Bang Doni, kita ini diciptakan sebenarnya kalau ada permasalahan atau apa yang kita benerin tuh, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun al-Jarad 56, tidak Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ibadahnya yang benar dulu nih kita jalanin. Yang benernya kayak gimana? Kalau ibadah doang ya kan, sholat mah kemarin saya bahas tuh ya di podcast pertama tuh ya tentang ilmu. Jadi ada orang sholat aja tapi nggak tahu ilmunya gitu kan, itu sayang. Tapi ibadah itu yang sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Jadi terlepas dengan itu ilmu ya kita juga ada kudu ngaji ya, kudu guru. Dan itu nanti Allah berikan hal yang tidak disangka-sangka ya. Jadi Masya Allah. Jadi sahabat, Bang Doni ini mau bercerita, alhamdulillah dia juga mau datang ya, berbagi pengalaman. Jadi apa yang dirasakan oleh Bang Doni yaitu kesabarannya, alhamdulillah Allah berikan dia kesabaran, walaupun kesabaran manusia katanya sebenarnya kesabaran manusia nggak ada habisnya, nggak ada batasnya. Cuman Allah berikan, sebelum kesabaran habis Allah berikan petunjuk yang Allah hanya Allah yang mengetahui lewat Bang Doni. Akhirnya ketemu sabar kan, berarti juga gini sahabat, orang kadang kalau kita berobat sekali nggak sembuh gelisah, cari ke tempat lain.
nggak sembuh, gelisah. Akhirnya cari tempat lain. Akhirnya kadang-kadang kesembuhan tidak kita dapat. Akhirnya yang terjadi apa? Kita berkeluh kesah bahwa, Tuhan nggak adil banget ya. Allah, jangan begitu sahabat. Tetap kita perlu juga nasihat dengan orang-orang soleh. Kita juga perlu nasihat dengan orang-orang yang memang kita yakini bahwa mereka itu bisa memberikan nasihat, itu lebih baik sahabat. Jadi kita lebih terarah jalan hidup kita. Jadi siapapun yang memang merasakan permasalahan yang hampir sama dengan Bang Doni, ya tidak ada salahnya kalau memang sekiranya ruqyah mandiri aja bisa. Jadi ruqyah mandiri ya, diusap di bagian yang sakit ya. Kalau ternyata ada reaksi atau ada hal yang entah itu mual atau apa, ya konsultasikan dengan para peruqyah yang memang dekat dengan tempat sahabat. Karena kalau dari Asosiasi Ruqyah Syariah Indonesia, seluruh Indonesia itu ada. Itu sahabat ya. Masya Allah. Nah, Bang Doni, pada saat kejadian setelah fase ruqyah ini, akhirnya muncul nggak keimanan yang nambah? Alhamdulillah sih ada. Ada muncul. Dan alhamdulillah juga rumah tangga nggak separah itu. Ekstrim pertama ya. Alhamdulillah anteng lah gitu. Iya. Nah itu jadi sahabat, sebenarnya tujuan dari Ruqyah Syariah itu satu, ujung-ujungnya sebenarnya sih biar supaya kita sama-sama taat, sama-sama kita kembali kepada Allah, sama-sama kita beribadah kepada Allah dengan tulus dan ikhlas ya, dengan syarat dan ketentuan berlaku tentunya ya sahabat. Kurang lebih Bang Doni ya, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan sekelumit cerita dari Bang Doni bisa bermanfaat dan sahabat juga bisa memahami, karena tidak sesuatu yang terjadi di Bang Doni juga bukan karena apa, tapi karena atas izin dan kehendak Allah. Dan itu terjadi dan Allah berikan yang terbaik bagi Bang Doni. Sahabat, saya akhiri ya, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.